Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Aldi, usiaku baru 19 tahun. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa Timur, di mana sebagian besar warganya hidup dari bertani. Ayah dan ibuku merantau ke Kalimantan sejak aku SMP dan aku lebih banyak diasuh oleh Tante Maya, adik kandung ibuku. Tante Maya, perempuan berusia 34 tahun, masih terlihat cantik dan awet muda. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya ramping namun berisi, dan wajahnya selalu tampak cerah. Sejak kecil aku memang dekat dengannya. Bahkan bisa dibilang aku lebih merasa nyaman dekat Tante Maya dibandingkan perempuan manapun. Setiap sore aku sering membantu Tante Maya di kebun kacangnya. Kami berdua akan pergi naik motor tua membawa cangkul dan ember besar. Kebun itu cukup jauh, di tepi hutan kecil, jadi suasananya sepi. Hanya suara burung dan angin saja. Suatu sore di bulan Juli saat matahari mulai condong ke barat, aku dan Tante Maya bekerja mencabut kacang yang sudah siap panen. Keringat membasahi baju kami, terutama Tante Maya yang mengenakan kaos tipis dan celana panjang lusuh. Aku yang mulai beranjak dewasa tanpa sadar sering mencuri-curi pandang ke arah tubuhnya. "Aldi, ambilkan air di motor, ya," katanya sambil menyeka keringat di leher. Aku berlari kecil ke motor, mengambil botol air. Saat kembali, aku melihat Tante Maya duduk di tanah, melepas topinya, dan mengibas rambut panjangnya yang sedikit kusut. Senyumnya menatapku. Entah kenapa jantungku berdegup lebih cepat. "Capek ya?" katanya sambil mengulurkan tangan mengambil botol. Aku mengangguk dan saat itu tangan kami bersentuhan, sebuah sentuhan biasa tapi terasa berbeda. Mata kami saling bertemu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh berputar di udara di antara kami. Tante Maya tertawa kecil, entah menertawakan apa. "Kamu ini sudah gede ya, sudah kayak cowok beneran." Aku tersenyum, malu-malu menunduk. Tiba-tiba saat aku hendak berbalik, aku kehilangan keseimbangan karena tanah licin. Aku terjatuh tepat di depan Tante Maya dan tanpa sengaja menarik lengannya. Kami jatuh berdua, aku di atasnya. Waktu seakan berhenti. Aku bisa mencium aroma tubuhnya yang harum walaupun bercampur peluh. Aku bisa merasakan dadanya yang lembut menempel di dadaku. Tante Maya terkejut, matanya membelalak. Tapi yang membuatku kaget, dia tidak langsung mendorongku pergi. Beberapa detik kemudian, aku sadar aku harus bangun. Tapi sebelum aku bisa menarik diri, Tante Maya tiba-tiba membisikkan sesuatu di telingaku. Kata-kata yang akan mengubah hidupku selamanya. "Aldi, jangan bilang siapa-siapa ya." Lalu bibirnya menyentuh bibirku. Aku membeku. Dunia berputar cepat. Bibir Tante Maya menyentuh bibirku begitu lembut namun panas. Aku terpaku, tubuhku kaku, otakku kosong. Tak pernah dalam hidupku membayangkan akan merasakan hal seperti ini dengan tantenya sendiri. Beberapa detik kemudian, naluri remajaku mengambil alih. Aku membalas ciumannya, gugup dan kikuk. Bibir kami bertemu, menari dalam kecanggungan di tengah kebun kacang yang sepi. Angin sore berhembus pelan, seakan mengiringi dosa yang baru saja dimulai. Tante Maya menarik tubuhku lebih dekat, memelukku dengan gemetar. Nafasnya memburu, dan aku bisa merasakan tubuhnya yang panas. Di bawah langit senja itu, aku dan dia tenggelam dalam hasrat yang sudah lama mungkin terpendam. "Jangan takut, Aldi," bisiknya di sela-sela ciuman. "Tante juga sudah lama menahan ini." Aku tak tahu apa yang dimaksud, tapi aku tak peduli. Yang aku tahu, aku ingin sekali bersamanya. Pelan-pelan, tanpa kata-kata, semuanya terjadi begitu saja. Tubuh kami saling bersentuhan lebih dalam. Tangan kami menjelajahi satu sama lain.
Lahan tanah kering itu menjadi saksi bisu bagaimana seorang pemuda 19 tahun dan tantenya sendiri menyeberangi batas yang tak boleh dilewati. Baju kami kusut, kancing terbuka, napas memburu. Aku hampir tak percaya apa yang kulakukan. Tapi mata Tante Maya yang berkaca-kaca seolah berkata, "Lanjutkan Aldi." Tak ada logika, tak ada pertimbangan, hanya dorongan naluri dan rasa ingin tahu. Dalam waktu singkat, tubuh kami menyatu di bawah langit merah jingga. "Aduh, pelan, Aldi." Lirih Tante Maya menggenggam lenganku erat. Aku menurut, berusaha selembut mungkin. Walau tubuhku gemetar hebat, aku tak ingin menyakitinya. Aku ingin dia merasakan yang sama seperti aku. Campuran rasa sakit, nikmat, takut, dan bahagia yang membingungkan. Suara desa hanya mengisi udara. Daun-daun kacang bergoyang pelan. Dunia hanya milik kami berdua saat itu. Setelah beberapa lama, saat tubuh kami mencapai puncak kelelahan, kami terkulai di tanah. Aku memeluk tubuh Tante Maya yang masih bergetar. Aku tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya membiarkan kehangatan sore itu memeluk kami berdua. Beberapa menit berlalu dalam diam. Akhirnya Tante Maya berbicara. Suaranya bergetar. "Aldi, apa yang kita lakukan ini salah." Tapi Tante enggak menyesal. Aku menoleh menatap wajahnya yang berkeringat, tapi masih terlihat cantik. "Aku juga tidak menyesal, Tante. Aku janji aku akan tanggung jawab," kataku polos. Dia tersenyum getir. "Kita lihat nanti, Aldi. Kita lihat nanti." Tanpa kami tahu, apa yang kami lakukan hari itu akan membawa konsekuensi besar. Konsekuensi yang bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiranku. Konsekuensi yang mengubah hidup kami berdua. Sejak sore itu, hubungan kami berubah. Aku dan Tante Maya tak lagi hanya sebatas keponakan, dan Tante ada rahasia besar yang kami bagi. Sesuatu yang membuat setiap pertemuan kami dipenuhi ketegangan dan rasa bersalah. Di rumah, Tante Maya bersikap biasa saja seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat tak ada orang, matanya sering menangkap mataku penuh rindu yang dalam. Setiap sentuhan kecil, setiap bisikan membawa kenangan sore itu kembali ke benakku. Aku ingin mengulanginya. Tante Maya juga terlihat menginginkannya, tapi kami menahan diri. Hingga akhirnya 3 minggu setelah kejadian di kebun kacang, sesuatu yang tidak kami duga terjadi. Pagi itu, saat aku baru saja pulang dari sawah, aku melihat Tante Maya duduk di beranda. Wajahnya pucat, tangannya gemetar sambil memegang sesuatu. Aku mendekat penasaran. Ternyata di tangannya ada tespek garis 2, tanda yang sangat jelas. Aku membeku. Dunia seperti berhenti berputar. "Tante," bisikku nyaris tak bersuara. Dia mengangkat wajahnya, matanya basah. "Aldi, Tante hamil," katanya parau. "Tante hamil dan kamu ayahnya?" Aku terdiam, rasanya perutku mual. Keringat dingin membasahi punggungku. Ini bukan lagi soal rahasia kecil yang bisa kami sembunyikan. Ini nyata. Ini kehidupan baru yang tumbuh dari dosa kami. Aku duduk di sampingnya mencoba memahami situasinya. "Terus kita harus gimana, Tante?" Tante Maya menangis. "Kalau orang kampung tahu, habis kita, Aldi. Bisa diusir, bisa dipenjara." Dia menggenggam tanganku erat. "Tante enggak mau kehilangan kamu, tapi Tante juga enggak bisa bohong soal ini." Aku terdiam. Pikiran liar berputar dalam kepalaku. Bagaimana dengan orang tua kami? Bagaimana dengan tetangga? Bagaimana dengan masa depanku? Saat itulah Tante Maya mengajukan rencana gila. "Aldi, kita harus pergi dari desa ini. Kita harus kabur sebelum perut Tante mulai kelihatan." Aku terpanah. "Kabur kemana, Tante?" Tanyaku gemetar. Tante Maya menghela napas panjang, menatap jauh ke arah jalan tanah yang sepi. "Ke kota, mulai hidup baru. Kamu kerja apa saja? Tante bisa jual perhiasan sedikit buat modal kita. Kita mulai dari nol." Aku menatapnya. Dalam ketakutanku ada sedikit rasa berani. Ada dorongan untuk melindungi wanita yang sudah kucintai ini, walaupun hubungan kami salah.
Malam itu kami berkemas dalam diam. Tante Maya memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas ransel usang. Aku membawa sedikit uang tabungan hasil kerja serabutan di kampung. Tak banyak, hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa hari di kota kalau beruntung. Dengan jantung berdegup kencang, kami melangkah keluar rumah. Udara malam dingin menusuk kulit. Hanya suara jangkrik dan gemerisik daun yang menemani langkah kami. "Tante, yakin mau ninggalin semuanya?" bisikku saat kami berjalan cepat ke arah jalan raya. Tante Maya menggenggam tanganku erat. "Ini satu-satunya cara, Aldi. Kalau tidak, kita akan dihancurkan oleh aib ini." Aku mengangguk walau hatiku campur aduk. Di belakang kami, kampung halaman yang membesarkan kami perlahan menghilang dalam gelap. Tak ada ucapan perpisahan, tak ada salam, hanya keheningan dan rasa bersalah yang berat di dada. Malam itu, aku dibawa ke kantor polisi. Tante Maya menyusul, menangis sambil memohon-mohon. Aku diperiksa, ditanya soal hubunganku dengan Tante Maya. Mereka menyebutku melakukan hubungan terlarang karena hubungan darah kami. Walau aku belum cukup dewasa, mereka tak peduli. Beberapa hari kemudian, keputusan cepat dibuat. Aku dipenjara selama beberapa bulan. Sementara Tante Maya, karena kehamilannya, hanya dikenai hukuman percobaan. Saat aku di dalam jeruji besi, Tante Maya sendirian, hamil dan harus bertahan di kota asing tanpa siapa-siapa. Beberapa bulan kemudian, saat aku bebas, aku mencari Tante Maya. Dengan tubuh lemah dan hati hancur, aku akhirnya menemukan dia di rumah kontrakan kecil, menggendong seorang bayi mungil. Anak itu, anakku, darah dagingku sendiri. Saat aku mendekat, air mata kami jatuh bersamaan. Kami tahu dosa kami tak bisa dihapus. Tapi di tengah semua kehancuran, lahirlah makhluk kecil yang suci, sebuah harapan baru. "Apa kita masih bisa hidup, Tante?" tanyaku dengan suara serak. Tante Maya tersenyum pahit. "Kita harus hidup, Aldi, demi anak ini, apapun yang terjadi." Aku mengangguk pelan. Meski dunia memandang hina, meski jalan di depan penuh duri, aku berjanji aku akan melindungi anakku dan Tante Maya seumur hidupku. Ini bukan akhir yang indah, tapi ini kenyataan kami. Kenangan pahit dari dosa yang harus kami bayar dengan seluruh hidup kami. Dan kisah pun berakhir.